Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Nah, ini saya mau share gimana saya mencoba trial bikin bakpia dengan dua cara, yaitu pakai teflon sama pakai oven. Mana yang lebih efektif ya? Nah, tapi sebelumnya bantu support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna Saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update dari YouTube channel Emi Resna Saja. Jangan khawatir, durasi video ini hanya 10 menit aja, so jangan di skip ya. Kita akan langsung ke proses pembuatannya. Nah, dari beberapa referensi itu ada kulit bakpia yang hanya pakai satu adonan, ada juga yang dia kombinasi dua jenis adonan gitu ya. Nah, saya pakai yang kombinasi dua macam ini, kita sebut aja adonan A sama adonan B. Nanti kita akan kayak bikin apa ya, semacam pastry kayak gitu. Jadi nanti kayak diselang-seling seperti itu ya. Nah, ini yang adonan pertama, adonan A, ini ukurannya nanti lebih besar karena dia untuk ngebungkus yang adonan kecilnya gitu ya. Ini bahannya hanya terigu yang protein sedang, kemudian juga ada margarin, terus pakai gula halus. Tapi saya dari beberapa referensi ya, itu saya coba kurangin sedikit untuk gulanya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di description box. Terus juga ditambahkan air, lalu kita uleni sampai kalis gitu ya. Standar kalau ulenan, kalau kalis ya berarti udah nggak nempel lagi di tangan gitu ya. Ini saya pakai spatula, tapi kalau jenis adonan ini emang lebih enak pakai tangan langsung aja. Nah, ceritanya di tayangan kali ini saya tuh pengen coba membedah resep itu yang istilahnya memungkinkan untuk dibuat tanpa mixer, tanpa oven gitu ya teman-teman. Meskipun nanti ada saya bikin juga perbandingan kalau pakai oven itu hasilnya seperti apa. Jadi istilahnya resep ini sangat bisa banget untuk ide usaha, meskipun teman-teman mungkin belum punya mixer besar, kapasitas besar gitu ya, ataupun oven. Nah, ini kalau yang udah kalis, dia udah nggak nempel lagi di tangan. Tadi saya timbang itu sekitar 400 sekian gram gitu ya. Jadi saya ambil gampang, saya buletin per 30 gram. Jadinya emang gendut-gendut ya. Beda sama bakpia yang mungkin beredar tuh ukurannya simple gitu. Kalau ini beneran gede gitu ya. Tapi jadi puas lah gitu ya. Nah, lanjut ke adonan B-nya. Kalau adonan B itu bedanya dia nggak pakai gula sama nggak pakai air, tapi hanya tepung gitu ya. Terus dikasih margarin sama minyak goreng gitu. Nah, adonan yang kedua ini agak beda teman-teman, karena dia nggak ada airnya tuh, jadi kayak kalau dirasain tuh ya, mungkin inilah yang bikin tekstur bakpia itu bisa berlapis-lapis, ada kayak flaky-nya gitu, apa ya, kayak serpihan yang akan rasanya crunchy gitu. Jadi kalau kayak model-model pastry ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang udah saya bulet-buletin, pokoknya targetnya jadi 15 gitu lah. Mungkin kalau ada yang mau bikin lebih kecil boleh gitu ya. Untuk isian ini saya modif ya, beneran beda sama yang lain. Kayaknya belum ada deh yang mixnya kayak gini. Ini adalah bahannya kacang hijau kupas, terus saya mix dengan ubi yang warnanya orange, sama saya tambahin keju. Nah, ini enak banget. Kuncinya adalah teman-teman pakai butter, jadi jangan margarin ya. Terus nggak usah pakai susu kental manis, itu di skip aja. Itu teksturnya bener-bener mewah dan rasanya tuh enak banget. Oke, kita lanjut. Untuk isian ini kita mesti bulatkan dulu supaya nanti mempermudah prosesnya ya. Ini saya pakai sendok takar, tapi saya timbang. Jadi ketahuan kurang lebih itu satu bulatan isian itu sekitar 15 gram gitu ya. Biar nanti tidak perlu nimbangin satu-satu, tapi isiannya kurang lebih sama gitu ya tujuannya. Ini lakukan sampai habis. Jadi nanti totalnya mungkin cuma jadi sekitar 15 bulet ya. Kalau untuk besar kecilnya teman-teman sesuaikan aja. Jadi misalnya kalau kulit A nya mau dikurangin, kok ini kan yang saya bikin ini
ukurannya jadi agak gede gitu ya. Kalau kayak yang bakpia yang di Jogja atau pada umumnya itu dia nggak terlalu besar gitu kan. Nah untuk eksekusi selanjutnya ini kulit A sama kulit B disatuin terus digiles kayak gini. Nanti kalau sudah baru kita letakkan yang isiannya, terus kita kunci ya. Nah ini agak beda sama adonan roti gitu kan. Jadi karena ini mungkin bukan roti ya, karena tadi nggak pakai apa namanya ragi. Nah dia agak-agak susah dicubit-cubit tapi masih bisa diatasi gitu ya. Nah ini yang saya buat versi videonya kurang lebih kayak gini ya. Ini kulit yang A dulu, hampir sama kayak kalau teman-teman mau ngebikin puff pastry gitu ya. Jadi adonan yang B itu memang tujuannya untuk membuat apa kayak layering, terus serpihan-serpihan yang lebih crunchy dari yang adonan A. Kayaknya seperti itu sih konsepnya ya. Terus ini yang udah digabungin ya, digiles lagi. Kalau udah baru kita taruh isiannya gitu ya. Sama sebenarnya kayak ngisi apa namanya, kayak ngisi roti gitu kan. Cuma setelah saya melakukan trial yang pertama ini, saya jadi tahu bahwa sebenarnya kalau teman-teman mau lebih presisi gitu ya, mungkin ukuran ini terlalu besar, jadi nanti bagian bawahnya itu agak terlalu tebel gitu kan. Sementara kalau bakpia yang enak itu kan bawahnya atau kulitnya itu tipis-tipis aja tapi isinya banyak, bener nggak? Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang lebih presisi lagi, tinggal dikurangin aja pinggirannya seukuran bulat gitu atau ditipis-tipisin. Jadi nanti pas teman-teman ngebuletin gini bisa lebih rapi dari yang ada di tayangan ini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah karena nanti ketika dalam proses resting gitu ya, habis di rounding dibuletin gini, ketika dia di resting didiamkan dulu itu nanti dia akan kayak menyatu gitu ya, tidak terlalu problem. Cuma kalau pengen istilahnya versi the bestnya gitu ya, yaitu mendingan agak dikurangin aja atau dipotong lah, itu kayaknya bakalan lebih keren gitu. Kalau udah lakukan sampai habis, jadi nanti akan dapat sekitar 15 bakpia. Nah ini kan gede banget ya. Ini yang tadi saya bilang, jadi kalau didiamin itu nanti bagian bawahnya akan kayak ngeblend dengan sebelah-sebelahnya gitu. Jadi relatif nggak ada masalah juga. Lakukan sampai habis, jadi nanti saya akan dapat sekitar 15 bakpia, calon bakpia gitu ya. Nah ini pastikan teman-teman nanti resting juga sampai kulitnya dia tuh licin gitu kan. Ini juga tadi diamkan dulu gitu ya. Terus saya tadi trial ya, sebagian saya oven, sebagian lagi saya panggang pakai teflon seperti ini. Kalau yang di teflon ini pakai suhu apinya kecil aja. Terus jangan lupa ditutup ya teman-teman. Jadi nanti memang harus menyesuaikan nggak bisa bilang berapa menitnya sih. Tadi saya mungkin kalau dibilang waktu atau total durasi panggangnya di teflon ini mungkin amannya itu adalah sekitar 10-12 menit gitu ya. Sementara kalau di oven itu tadi saya pakai suhu 190 derajat, itu juga sama, dia mungkin butuh 12-15 menit setiap sisi gitu ya. Nah tinggal teman-teman nanti sesuaikan ya. Memang kalau kapasitas pasti oven lebih unggul ya, karena bisa langsung mengerjakan banyak sekali panggang gitu kan. Tapi nanti ada analisa bersama. Tadi saya sama Mas Ganteng gitu ya, coba tes rasa, blind test gitu. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah ini pokoknya kalau kira-kira dirasa mungkin kurang matang ya extend aja waktunya, terus jangan lupa untuk ditutup gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu yang bisa saya share. Nah sekarang kita akan ngebahas kira-kira mana sih yang lebih efektif kalau misalkan kita mau jadikan salah satu alternatif usaha gitu ya. Nah ini nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Ini dia yang sudah matang. Tada, cakep-cakep ya. Ya cakep lah, mau dibikin dengan seksama gitu kan.
Nah, ada yang tahu nggak mana yang pakai teflon, mana yang pakai oven? Yang mana ya? Oke, kita cek sekali lagi yang mana yang pakai teflon, yang mana yang pakai oven. Kelihatan bedanya nggak? Kelihatan sih kalau saya. Iyalah yang ngebikin gitu kan. Nah, ini dia teman-teman, yang pakai teflon yang sebelah kiri, yang pakai oven yang sebelah kanan. Jadi kita kalau lihat teksturnya memang yang pakai oven itu kelihatan lebih kering gitu ya. Nah, terus yang lebih baik yang mana nih gitu kan. Nah, kalau pendapat saya pribadi tadi setelah tes rasa sesudah selesai proses manggangnya gitu ya, saya sama Mas Ganteng itu sepakat lebih enak yang pakai teflon. Jadi dia masih ada moist yang khas dari bakpia gitu kan. Kalau yang pakai oven itu dia cenderung kering seperti itu. Tapi kembali lagi ke teman-teman ya, kalau misalkan emang mengejar jumlah gitu ya, karena dalam proses itu kan kita butuh efektivitas, ya tentu bisa mengkombinasi ya. Mungkin kalau pakai oven akan jauh lebih efektif mungkin ya. Tapi tadi kalau secara rasa saya lebih pilih yang pakai teflon. So, selamat mencoba dan selamat menjalankan usaha bikin bakpia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.